مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala rasulillahi bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, kita semua dapat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat murojaahnya, tetap semangat sholat duhanya, tetap semangat mengajinya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Kepala Sekolah SDIT Al-Abrar Bapak Ustadz Haji Abdul Malik beserta Dewan Guru yang sama-sama kita cintai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Jumat yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan satu judul tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Siapa Nabi Soleh alaihissalam? Dilihat dari sejarahnya, bahwasanya Nabi Soleh alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh. Kalau dilihat dari Nabi Hud alaihissalam, yang kemarin disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Abdul Malik, bahwasanya Nabi Soleh merupakan keturunan yang ketujuh, yang dimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tidak ditegakkan, maka kesyirikan terjadi pada kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Dan Nabi Soleh alaihissalam ini berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala." Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Soleh itu tinggal di provinsi Madinah, yaitu di Al-Ula atau Madain Saleh. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dari Madinah ke Al-Ula sekitar 320 km. Kemudian para sahabat mengambil air di situ, di mana sumur-sumur kaum Samud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buanglah air itu dan kasih makanlah adonan roti kepada onta-onta, karena sumur itu pernah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang kita ambil daripada Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Soleh alaihissalam berdakwah dengan lemah lembut. Nabi Soleh alaihissalam mengajak kepada kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap berjumpa dengan kaumnya, Nabi Soleh alaihissalam selalu mengingatkan akan karunia nikmat Allah yang telah diberikan. Contohnya, Allah memberikan nikmat untuk membuat rumah-rumah di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kemudian dengan kurma yang sangat berkah, kurma yang sangat bagus, makmur, nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kaum soleh, yaitu pada kaum Samud. Namun kaum Samud menyembah kepada selain Allah atau yang disebut dengan berhala. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam, yaitu berupa onta betina. Yang dimana ketika itu Nabi Soleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku." Kemudian kaum Samud ini menunjuk ke arah batu pada waktu itu. Apa kata kaumnya? "Wahai Soleh, apabila engkau seorang utusan Allah, ya, maka buktikanlah. Coba keluarkan daripada onta yang betina dia dalam mengandung 10 bulan dan ciri-ciri yang sangat mustahil." Menurut sekalian,
Kata Nabi Saleh alaihissalam, bagaimana pendapat kalian apabila saya bisa mengeluarkan onta betina dalam batu itu? Apakah kalian akan beriman kepada Allah, dan apakah kalian akan beriman bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kaum Samud berkata, iya, saya akan beriman kepada Allah dan akan taat kepadamu. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah onta betina dari batu, sehingga kabilah-kabilah atau petinggi atau pembesar daripada kaum Samud itu, mereka ada yang sebagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian besarnya mereka ingkar atas janji yang telah mereka janjikan. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh berkata kepada kaum Samud, wahai kaumku, ini adalah onta Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian menyentuhnya, jangan sekali-kali kalian menyakitinya ataupun membunuhnya. Apabila onta ini dibunuh, maka kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua, pesan daripada Nabi Saleh kepada kaum Samud, yang kedua, apabila onta ini minum, maka kalian jangan mengambil di sumur yang diminumi onta ini. Kalian boleh mengambil air susu daripada onta ini. Karena kaum Samud ini benci atau dendam kepada Nabi Saleh, mereka merencanakan untuk membunuh daripada onta betina. Kenapa disebut dengan onta Allah? Yang pertama, onta itu tidak ada bapak dan ibunya, tahu onta itu ada. Kemudian yang kedua, kenapa disebut onta Allah? Karena onta itu tiba-tiba besar. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka malah mengingkari daripada janjinya, kemudian onta itu dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh, kemudian ada dua pemuda yang bernama Qidar bin Salib dan Masro. Dia membunuh onta betinanya Nabi Saleh alaihissalam. Ketika onta itu jalan, ya, oleh Masro diawasi, kemudian dipanah kakinya, di betisnya dipanah, kemudian ditikam kakinya, betisnya dipotong oleh Qidar bin Salib laknatullah, sehingga onta itu mati. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Saleh berkata kepada kaum Samud bahwasanya silakan kalian bersukaria selama 3 hari di rumah kalian, akan tetapi azab Allah akan datang kepada kalian. Nah, kemudian di sore harinya mereka berniat untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Malam-malam dia niat untuk membunuh sekeluarga daripada Nabi Saleh dan keluarganya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajab ke-9 pemuda itu dengan bebatuan. Sehingga di hari Kamisnya para kaum Samud mukanya mulai kecoklatan. Kenapa? Karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat mukanya makin merah karena khawatir dia akan terkena azab. Kemudian di hari Sabtu mukanya menjadi hitam, tetapi mereka bersukaria, dianggapnya apa? Dianggapnya azabnya tidak akan datang kepadanya. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala yang mengazab dengan suara yang sangat kencang dari langit. Kemudian juga bumi berguncang, sehingga mayat-mayat bergeletakan, mereka pada mati di depan rumahnya. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita ambil hikmahnya, yang pertama sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi kurikulum sekolah kita tentang doa-doa, baik doa harian maupun doa yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari matanya terbuka sampai matanya tertutup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajarannya kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan.
Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Bahwasannya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya, dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, sungguhnya azab Allah amatlah pedih. Banyak nikmat yang diberikan kepada kaum Samud, namun karena mereka kufur atas nikmatnya, maka azab yang akan menimpanya. Kemudian pelajaran daripada Nabi Soleh, anakku sekalian, jangan sekali-kali kita meremehkan orang. Jangan sekali-kali kita mengejek daripada orang, karena belum tentu kita lebih baik daripada dirinya. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita. Bapak akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.